Hai teman-teman, jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dan di-komen untuk yang baru gabung di channel Lin's Top 5. Kali ini kita akan bahas 5 cara berjualan di WA dengan sukses. Teman-teman, so jangan lama-lama, kita bahas secara tuntas. Hai, kembali lagi di channel Lin's Top 5 bersama aku Linda Junida. Jangan lupa di subscribe, kita akan bahas mengenai 5 cara berjualan di WA dengan sukses untuk pemula di tahun 2024. Nah teman-teman sekalian, di sini aku mau kasih 5 ya. Pertama sekali kita harus buat grup atau kita pakai WA bisnis ya. Karena dengan WA bisnis kita bisa mencantumkan produk di bio kita, menyantumkan lokasi kita, jam buka, jam tutup. Nah itu ya yang pertama. Terus kita juga bisa pakai yang buat grup. Jadi kita menyatukan banyak orang dalam satu grup. Jadi di grup itu kita bisa share info penjualan terbaru, promosi terbaru. Jadi banyak hal yang bisa kita langsung share ke teman-teman atau orang-orang yang ada di grup kita ya teman-teman. Nah untuk tips yang selanjutnya atau cara selanjutnya kita langsung aja bahas. Itu yang kedua, kita harus pakai foto profil. Foto profilnya di sini harus jelas ya teman-teman, biar orang-orang yang beli sama kita itu tidak ragu-ragu lagi dan dia bisa mengidentifikasi, oh yang jualan ini si Linda nih, oh ini WA-nya si Linda nih, menawarkan jualan apa atau produk apa ya. Nah selain dari profil, yang poin kedua aku mau kasih tahu, deskripsi yang ada di bio dimanfaatkan dengan maksimal ya teman-teman. Contohnya, ini tokonya Linda Shop atau toko Linda gitu ya, menjual apa gitu, menjual hijab misalkan. Nah bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah bisa di situ bisa dijelaskan. Kita misalkan contoh toko kita itu sudah dibuka sejak tahun 2017 misalkan sampai sekarang. Nah itu bisa dituliskan di bio ya teman-teman, untuk meyakinkan si calon pembeli. Karena ternyata yang jualan ini udah lama nih, udah sejak tahun 2017. Kebayangkan kalau kita beli juga sama orang-orang yang tokonya udah lama, dia di dunia penjual jual beli itu udah lama, pasti kita tidak ragu untuk membeli kepada mereka gitu, karena kan jelas, satu profilnya jelas, terus ada bionya yang lengkap. Itu kan mendukung keyakinan para pembeli ya teman-teman. Dan di sini aku mau bahas juga trik ketiga atau cara ketiga biar laris jualan kita di WA ya teman-teman ya. Nah, saat kita mengunggah foto atau video, baik itu di WA grup, baik itu di Snap, saran aku atau masukan dari aku, teman-teman jangan mengupload video atau foto yang kurang baik atau yang blur teman-teman. Nah ini aku contohin foto yang blur. Nah seperti ini ya, jangan yang seperti ini. Karena apa ya teman-teman, orang bagaimana mau menilai produk kita bagus kalau misalkan yang kita upload itu tidak jelas atau blur atau kurang baik, kurang maksimal, padahal hasilnya itu luar biasa bagus ya teman-teman. Atau videonya yang misalkan yang acak-acakan atau videonya yang nggak jelas gitu, padahal kita membuat deskripsinya sudah jelas, jualan hijab misalkan, tapi hijabnya nih cuman diletakkan aja misalkan, atau motifnya nggak kelihatan sempurna. Itu kan tidak mendukung penjualan sama sekali ya teman-teman. Jadi perbaiki itu dulu, dan itu juga berpengaruh dari penjualan di WA ini ya teman-teman. Untuk memulai itu harus banget kalau menurut aku, video dan gambarnya harus jelas, dan deskripsi di gambar itu harus juga jelas. Jangan kita posting video atau gambar itu posting udah selesai, terus posting lagi nih video seperti itu atau gambar. Walaupun video dan gambar udah bagus, ditambahin teman-teman setidaknya deskripsi, bahannya bahan apa, setidaknya ukurannya ukuran berapa, motifnya ada berapa, warnanya ada apa aja. Terus bisa juga nih kalau kalian dengan pedihnya menyantumkan harga secara langsung. Jadi nggak ada tuh lagi yang namanya chat-chat cuma nanya harga. Jadi kalau mereka udah fix, udah memang tertarik, udah pengen beli, udah langsung pesan aja. Nggak ada tuh yang nanya-nanya dan kita sebagai penjual, kalau yang nanya harga biasanya ngilang, sudah itu pasti nganggapnya mereka PHP. Padahal kan ya kita nggak mencantumkan harganya, mereka pasti membandingkan harga di toko kita dengan toko yang lain. Jadi ya kita harus bisa menerima itu ya teman-teman sebagai penjual, atau apalagi ya kita yang masih baru merintis banget gitu. Nah
itu ya cara-cara, semoga kita bisa terapkan bersama-sama dan penjualan kita semakin maju ya teman-teman. Di sini kita lanjut lagi di cara yang keempat teman-teman. Ini belum selesai nih. Cara yang keempat, saran aku banget dan jangan dilakuin ya ini. Saran aku, jangan spam snap atau story WA atau di grup WA itu secara berlebihan atau mengirimkan video dan gambar itu lebih dari 15. Nah, saran aku nih teman-teman, kalau mau buat story atau snap WA itu maksimal di 15 aja. Jangan sampai WA kita itu snapnya udah titik. Kenapa? Karena itu membuat orang bosan dan orang tidak akan jelas melihat, oh snap tadi jualannya ini, terus snap selanjutnya jualannya ini. Padahal misalkan jualan kita berbeda teman-teman, mereka kadang bisa melihat yang awalnya saja atau ujungnya saja. Mereka nggak tahu tuh kita jualan apa sih sebenarnya, ada apa aja sih di toko kita. Nah, yang penting itu rutin, konsisten ya, upload dan kita promosikan apa yang kita jual. Nah, saran yang keempat ini harus diingat ya, bener-bener ya semuanya untuk pemula, untuk kita yang pemula ini, jangan lebih dari 15 snap atau upload gambar dan video, jangan 15, itu maksimalnya banget. Kalau bisa kurang dari sana lebih bagus, karena biar lebih detail, lebih jelas dan dilihat orang secara maksimal. Jadi penjualannya juga akan menghasilkan yang maksimal ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak mau penjualannya yang laris manis ya kan? Oke, tarik nafas sebentar, aku akan bahas cara yang kelima. Teman-teman, cara yang kelima ini sebenarnya ada di diri kita ya. Maksudnya di diri kita, balik lagi ke cara kita memperlakukan orang. Nah, udah tahu nih, udah ketebak kan apa cara yang kelima, yaitu kalau bisa pakai chat otomatis biar kita nggak susah-susah lagi ya. Intinya yang poin kelima ini chat otomatis. Tapi kenapa kata aku tadi balik ke kita, karena isi chat otomatis juga harus kita pakai kata yang sopan, santun, lembut, yang bukan rahmah ya, maksudnya yang ramah terhadap pembeli teman-teman. Jadi kita jangan seolah-olah sombong, jangan seolah-olah angkuh, padahal kita kan penjual, pembeli adalah raja, jadi kita harus melayani itu dong. Nah, yang apa ya kata aku tadi, misalnya contoh ketika kita belanja nih, contohnya kita aja nih lagi belanja tuh, terus yang penjual ngeresponnya 10.000 dengan harga dengan wajah yang datar gitu. Kita sebagai pembeli pasti rasa keinginan membeli itu berkurang. Kenapa? Oh, orang ini jualan kok nggak ramah pembeli banget gitu. Ini yang jualan kok sombong banget, padahal kan dia yang butuh pembeli. Jadi orangnya nanti akan mikir seperti itu teman-teman. Saran aku tadi ya, lebih baik kita sopan, santun, ramah ke pembeli. Salah satu contohnya kita chatnya dengan kata-kata yang tidak disingkat dan menggunakan emoji yang senyum. Jadi sedikit bisa mengekspresikan bahwa kita sebagai penjual itu yang ramah akan pembeli. Oke, paham ya teman-teman? Semoga tips dan cara aku kasih tadi kan cuma ada 5, bisa diterapkan semuanya dan penjualan kita laris manis dan kalian semua sukses di bidangnya masing-masing. Yang tertarik di bisnis online, jangan lupa tonton terus di video-video aku selanjutnya, akan bagiin tips dan trik, cara-cara yang menarik. Setiap videonya pasti ada 5 cara, karena kita di channel Lin's Top 5 ya, Lin's Top 5. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman. See you next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.